komit kepada kepala desa, tidak ada PHK. Terus masalah penggalian seperti tadi Pak Udi dan Pak John bilang, kan tidak mungkin tadi Pak John bilang kalau dia itu operator untuk dia bertanam kasih di operator kan tidak mungkin. Kita juga paham bersama tadi yang disebut oleh pimpinan rapat bahwa di undang-undang ada status pekerja itu ada 3. Makanya kalau dia dipekerjakan sebagai buronan, mau tidak mau suka tidak suka PKWT dan PKWTT-nya hilang. Nah, cuma penjelasan terakhir tadi itu kita menjadi pegangan kita ya. Setuju ya? Jujurnya kalau dari pihak perusahaan itu tidak pernah ada permasalahan. Justru kita lagi kesulitan, kita sebetulnya mau ajak mereka semua itu kita duduk bersama. Bagaimana nih ngadepin yang sulit ya, apa? Ya, seperti saya sudah sampaikan tadi, setiap pembicaraan yang disampaikan melalui izin pimpinan rapat supaya biar kita tertib ya. Terima kasih. Jadi seperti tadi dibilang kepala desa apa, tidak ada kita mempengaruhi kepala desa Pak. Justru kita komit kepada kepala desa, tidak ada PHK. Kita akan berlanjut dan seperti pekerjaan yang disebutkan tadi sebetulnya tidak mungkin, kan kita sudah sepakat semua. Tidak mungkin orang nggak bisa hidupin mesin suruh hidupin mesin. Kita juga resiko rusak Pak. Tapi kalau menanam ini kan di Galela kan semua petani Pak. Menanam singkong itu adalah yang termudah. Jadi buat saya tidak ada pemikiran lain ya. Bagaimana kita bersama-sama menanam efisien, pabrik bisa jalan. Jadi saya kira ini tidak bisa diperdebatkan lagi gitu. Makanya terima kasih sekali tadi perusahaan juga punya hak untuk dan itu memang betul. Karena kalau kita diatur karyawan, ya mau jadi apa perusahaan. Jadi saya minta tolong karyawan juga jangan menuntut hak tapi kewajibannya lupa. Jadi saya minta tolong, kita tidak pernah macam-macam, tapi tolong kalau mereka meminta hak, tolong kewajiban apa yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan. Saya sudah sepakat bahwa kita tidak PHK karena demi kemajuan Galela maupun Halmahera Utara, tapi tolong kesulitan kita juga dibantu Pak. Ada yang membantu, ada pembeli datang, saya akan senang Pak. Ada yang membantu misalnya yang apa, saya terbuka sekali Pak. Karena Pak ini pekerjaan tidak mudah Pak. Dan semua sudah saksikan sekian tahun ini tidak bisa beroperasi dengan baik. Nah kita sekarang lagi belajar dari awal mau memulai bagaimana caranya. Nah baru kita kemukakan ada ide-ide seperti ini sudah mendapat pertentangan. Nah kita terus terang Pak, manajemen juga kalau ditanya harus bagaimana, ya hanya bisa berdoa dan bekerja keras Pak. Jadi saya senang sekali di tempat yang terhormat ini, Bapak-Bapak sudah memberikan pengertian supaya karyawan juga, jadi jangan kepada perusahaan terus, tolong pada karyawan juga menyadari Pak, bagaimana menjadi karyawan yang baik supaya perusahaannya baik gitu. Jadi kalau perusahaan terus dibebanin begini, ini mohon maaf Pak, kemampuan kita juga kan terbatas Pak. Yang penting saya sudah komit, tidak ada PHK. Mari bersama-sama kita bangun, kita komunikasi. Jadi tidak usah, kita tidak pernah ada musuh, tidak pernah ada apa, perbedaan pendapat saya kira biasa. Tapi kalau kita duduk dengan tempat terhormat ini, saya kira apa yang sudah diputuskan, kita pasti ikut. Terima kasih. Hasil rapat pada sore hari ini yang disepakati itu adalah yang pertama menjadi komitmen bersama dengan pihak-pihak tertentu bahwa tidak ada PHK, dan yang kedua adalah pemenuhan hak-hak para karyawan. Harapannya seperti apa ke depan? Harapannya ke depan tiap perusahaan bisa komitmen seperti yang sudah disepakati secara bersama di lembaga yang terhormat ini di DPR. Kehadiran Disnaker ke pemerintah daerah, DPR Komisi 2 dan Komisi 3 sekaligus menghadiri Ketua DPR dan alhamdulillah ada pimpinan manajemen PT KSO. Sesuai kesepakatan mediasi awal, hari ini adalah keputusan, sehingga dengan kehadiran Pak John hari ini
dari beberapa pihak, terutama di Senaker maupun DPR, sepakati bersama. Dalam hal ini ada beberapa opsi atau poin-poin yang disepakati. Yang pertama terkait dengan status karyawan tetap seperti biasa dan tidak berubah seperti borongan. Tidak ada pemecatan. Ya. Terus yang kedua, tidak ada pemecatan. Itu sikap dari manajemen PT KSO. Untuk hak-hak sendiri? Ya, untuk hak sendiri, sementara untuk yang PKWT maupun PKWTT, status mereka tetap saja. Dan persoalan pengalihan mutasi kerja itu internal manajemen PT KSO. Harapannya seperti apa? Gimana? Harapannya seperti apa? Ya, harapan ke depan pada hari ini adalah titik temu mediasi terakhir bersama manajemen. Ke depan mungkin kami karyawan juga turut berpartisipasi untuk lebih memajukan perusahaan agar lebih baik lagi. Kemarin tadi antara beberapa pihak ya, perusahaan, karyawan maupun Senaker ya, sebagai pemerintah kita mengikuti saja apa yang, karena ini sudah dimediasi oleh DPR, ya terus semua serahkan agenda ini DPR yang men-setting itu. Nah jadi pada intinya bahwa dari hasil kesepakatan kita tadi itu tidak istilah PHK, tidak ada, dan status dari karyawan PKWT maupun PKWTT itu tetap. Nah cuma pengalihan pekerjaan saja dari pekerjaan borongan. Harapannya seperti apa ke depan? Ya harapan ke depan ya kita sebagai pemerintah supaya kalau boleh perusahaan ini tetap eksis terus, dan masyarakat sekitar situ ya kalau boleh secara ekonomi ada peningkatan. Ada tambahan? Ya, jadi intinya kesepakatan sudah dibangun dengan pihak serikat dan pihak manajemen yang langsung jadi bawah pimpinan pusat, dan kita di Dinas Tenaga Kerja menghargai semua keputusan, semua kesepakatan, karena itu sesungguhnya sebuah produk hukum lah di antara dua pihak karena dibangun sesuai kesepakatan. Dalam hal ini menyangkut dengan status teman-teman karyawan yang awalnya PKWT kontrak atau PKWT ya permanen, itu dialihfungsikan menjadi karyawan perorangan, tapi status mereka tetap sama ya, sebagai karyawan PKWT dan PKWT, tapi ada pekerjaan-pekerjaan teknis tambahan yang mungkin akan dibebaskan kepada teman-teman yang lain, sehingga tidak berarti bahwa satu di bidang itu tidak mengerjakan pekerjaan ini saja, tapi dia bisa dialihkan di tempat yang lain, itu seperti itu.